Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi. Tadinya saya sudah berniat bulat untuk menyerahkan kajian sore ini pada beliau tadi, Ustadz Rudiono, tapi saya tadi hubungi teleponnya enggak diangkat-angkat. Wah, mungkin ada, ternyata ngisi sudah ya. Ya, jadi ya dampak dari rapat tadi memang harus kita harus menenangkan fikir begitu, menenangkan fikir agar semuanya bisa tinemu pikir. Karena memang ada hal-hal yang krusial yang ya ini kadang-kadang saya itu seperti itu. Jadi tidak diduga, tidak terkira begitu. Ternyata ada hal-hal yang memang krusial sekali, yang memang harus direnung. Namun karena ini amanat, jadi saya juga harus hadir. Ternyata Ustadz tadi sudah ngisi ya. Saya tadi mau putar balik oleh Kokam tadi, Pak, penjenengan di Tenggolo. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk melanjutkan hadis yang kemarin sudah kita sedikit jelaskan ya, yaitu hadis yang kelima dalam bab fil amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Hadis yang kelima dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qol, ya. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi keduanya, jadi bapak dan anaknya ini mestinya ya. Bashir itu juga sahabat Rasulullah. Abu Abdillah An-Nu'man ini juga sahabat Rasulullah, sehingga dhamirnya huma itu. Qala Abu Abdullah bin Nu'man bin Bashir menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya. La tasawwunna sufufakum au la yukhalifunnallahu baina wujuhikum. Ya, kemarin sudah kita baca ya hadis ini. Jadi Rasulullah bersabda, sungguh luruskan shaf kalian, atau kalian Allah akan mengganti atau mengubah ya wajah-wajah kalian, ya.
Ini perintah atau sunnah yang harus ikut dijaga, yaitu meluruskan shaf dalam sholat. Ini harus diluruskan, ya. Jadi maka imam itu ketika sebelum memulai sholat itu mestinya sebagaimana yang Rasulullah kerjakan, yang Rasulullah biasakan. Rasulullah menghadap kepada makmum, ya, kemudian memerintahkan agar meluruskan shafnya, ya. Ini. Atau kalau tidak, sampai Rasulullah mengatakan, atau kalau tidak, atau kamu menyelisih atau kalau tidak melaksanakan atau meluruskan shaf itu, maka Allah akan mengganti wajah-wajah kalian. Makna dari tafsir hadis ini yang paling ringan sebagaimana diterangkan dalam kitab ini adalah Allah akan mengganti hati atau hati-hati kalian akan berbeda-beda gitu, ya. Jadi Allah akan mengacaukan hati kalian, ya, karena shaf yang tidak diluruskan. Artinya shaf itu kan kalau menurut para yang mempunyai tafsir ini, tafsir hadis ini atau syarah hadis ini, shaf itu kan lambang daripada keutuhan ataupun kekukuhan daripada orang-orang Islam. Maka Rasulullah itu menekankan sekali dalam sholat itu ditekankan agar meluruskan shaf. Karena itu bagian daripada cara Rasulullah untuk bagaimana mengukuhkan barisan daripada umat Islam. Jadi shafnya agar tidak sembarangan. Jadi shaf itu pun harus lurus. Itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, atau Allah akan mengganti wajah-wajah kalian. Di dalam satu syarah yang dikatakan dalam kitab ini, menggantikan wajah kalian dengan wajah yang lain. Tapi ada yang mengatakan, yang mensyarah, menggantikan hati-hati kalian yang mestinya bersatu sama akan menjadi berselisih nanti gara-gara shaf yang tidak diluruskan. Ini ibu-ibu sekalian, jadi meluruskan shaf itu bagian daripada sunnah Rasulullah yang harus dijaga, ya, harus dijaga keberlakuannya, dijaga pengamalannya, itu shaf. Jadi jangan sampai ada shaf saja kok. Di dalam penjelasan hadis ini ada riwayat lain yang mengatakan Rasulullah itu sampai mengibaratkan membangun shaf barisan sholat itu seperti batang anak panah. Jadi dibuat lurus gitu. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah itu ada di antara dada orang makmum yang sholat itu ada yang agak menonjol daripada yang lain. Itu ditegur oleh Rasulullah. Kecuali kalau perut yang gemuk, ya, perutnya yang sudah begini kan dikon ngempes kan nggak bisa itu. Padahal suruh barisnya sudah lurus, tapi karena perutnya dia itu paling gendut, maka ya tetap akan menonjol kan gitu kan, Bu. Kalau kurus seperti saya ya iso wae kan. Ya, kalau Ustadz Uldiana itu samalah dengan saya. Kacek sidik itu kurusnya gitu, ya. Jadi Rasulullah tuh sampai seperti itu. Ketika melihat ada satu anggota jamaah yang dadanya itu menonjol, itu ditegur langsung dengan ini, latasawwunna sufufakum,
ya. Jadi Rasulullah sampai memerintahkan ini asbabul wurudnya hadis gitu ya. Jadi asbabul wurud hadis ini seperti itu. Karena Rasulullah ketika memimpin sholat itu ada di antara makmum yang sholat itu dadanya terlalu menonjol ke depan sendiri. Maka Rasulullah dengan bahasanya yang halus, hendaklah kalian itu meluruskan shaf. Ya. Kalau mungkin hadis ini ketika imam mau memimpin sholat itu bisa dibacakan itu. Ya. Pilih luruskan shaf atau Allah akan mengganti wajahmu. Ya. Ini hadis ini bisa dibacakan tidak hanya sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Tidak hanya hadis itu, hadis ini pun bisa disampaikan kepada makmum. Ayo, pilih luruskan barisan atau Allah akan mengganti wajahmu dengan wajah lain. Nek mengganti dengan wajah lain yang lebih ganteng, lebih cantik, yalah, gitu kan. Tapi kalau mengganti dengan wajah lain artinya makhluk lain. Karena di dalam syarah ini juga dikatakan mengganti dengan wajah lain itu wajah makhluk lain. Yuk, pernah ada hadis yang mengatakan Ibu ya, pernah ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang mendahului gerakannya daripada imam, maka Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala khimar. Ada hadis itu. Lah ini di hadis ini juga sama. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, meluruskan shaf itu bagian daripada sunnah yang harus dijaga pengamalannya. Makanya jangan sembarangan, apalagi ketika dulu belum pandemi ya. Ada seorang tokoh yang mengatakan sofe ora ana bolong-bolong, setan melu salat ya malah beneran. Nah, itu ndak bener itu ya. Jadi nek setan melu masuk berarti melu salat, malah beneran, bukan gitu. Jadi meluruskan shaf, merapatkan shaf itu bagian daripada sunnah. Hanya saja memang karena ada pandemi ini sehingga ada jaga jarak kan gitu kan. Itu pun ya di sana sini masih debatable. Kalau bapak-bapak itu ke Kudus, ya banyak sekali kelompok-kelompok di sana yang menyalahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah kok melu-melu menjarangkan jarak shaf itu kan. Ya kalau kita sebagai warga itu kan terhadap keputusan apa yang menjadi keputusan dari pimpinan pusat yang sudah didasarkan pada pengkajian, ya, sing mengkaji itu bukan sembarangan. Mereka para ulama yang alim dengan ijtihad, ya. Jadi ya kita ngikut aja lah. Jadi tapi kalau sudah pandemi sudah tidak ada, kita harus segera kembali kepada kondisi sunnah itu. Jadi saya sering dicelutai oleh kawan-kawan yang memang ya wong jenenge shaf kok ngasih kocar kacir kon jarang-jarang, padahal shaf itu kan bagian dari kesempurnaan sholat gitu. Ya kalau dalam kondisi normal kan gitu. Kalau dalam kondisi normal harus dijaga, tapi kalau dalam kondisi darurat, ya sholat saja yang mestinya bisa, yang harusnya dilakukan dengan dengan berdiri, bisa saja dengan duduk. Itu menjadi rukhsah karena kondisi, karena keadaan. Itu. Lah, ini sekarang ini sudah agak normal ya kembali rapatlah, kan gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini. Kadang-kadang tak irehne sithik ben ora krungu lah. Kon coba. Jadi kemarin itu ada Natal, tahun baru, nggak jadi PPKM, ya kan? Ini jangan-jangan nanti menjelang puasa
PPKM. Ini yang kadang saya sendiri sebagai orang di aparatur negara itu juga, ini janjane ikut tenan apa mainan. Ya. Coba kemarin tuh hampir PPKM itu. Natal dan Tahun Baru sudah diumumkan. Tapi ternyata nggak jadi. Ini yang kadang-kadang kita, lah apa betul waktu itu normal betul, terus sekarang sudah tadi tidak normal lagi karena ada Omikron. Wallahu alam. Tapi orang akhirnya bertanya-tanya, kenapa kemarin nggak PPKM sekarang mau PPKM lagi? Jadi ya mudah-mudahan para aparat yang berwenang di sana itu punya jiwa jujur lah. Kalau memang tidak ada rekayasa ya jangan direkayasa. Kalau memang tidak harus PPKM ya jangan PPKM lah. Menyakiti hati umat Islam gitu loh. Anggerono kegiatan-kegiatan Islam masuk itu mulai. Jadi seolah-olah umat Islam itu menjadi biang keladi munculnya PPKM. Ya. Padahal ya sing jenenge salat semua pakai masker. Ya, masjid kita itu kan sampai sekarang cuman saya lupa saya tadi, Pak Abror pakai masker. Semua masih pakai masker. Kita kan patuh kan ya terhadap aturan itu. Atau mungkin karena masker sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Sehingga wis nyaman kita kalau nggak pakai masker kayaknya kurang gitu kan. Ini kadang-kadang karena kita sudah kebiasaan seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian, kembali kepada hadis ini, meluruskan shaf itu bagian daripada sunnah yang harus dijaga pengamalannya. Oke. Jadi ibu-ibu nanti kalau baris dalam shaf itu ya, kemarin ada yang bertanya itu ya, kalau makmumnya hanya satu doang, posisinya di mana? Menurut telaah daripada keputusan tarjih, kalau makmum satu itu posisinya ada di sebelah kanan imam. Nggih. Agar ini analisa saya, yang kedua ini analisa saya. Agar bisa dibedakan mana makmumnya dan mana imamnya, maka agak sedikit makmumnya itu mundur. Sedikit agak beda. Artinya ketika nanti ada makmum datang lagi, ya, sing umpama di kode, ikut jangan imamnya, ya makmumnya yang satu itu suruh di kode kemudian mundur, gitu ya, itu. Jadi tapi kalau satu itu berada di samping kanan daripada imam, itu kalau laki-laki. Kalau makmum perempuan, tarjih loh ini. Itu berada di samping kiri daripada imam. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, maka makmum perempuan agar agak ada di samping kiri daripada imam. Kalau itu bukan muhrim, mahramnya, ya ojo jauh, jangan dekat-dekat. Nanti imamnya enggak khusyuk itu. Umpama buning imam kepada saya sendirian, kemudian mepet, itu kan malah nggak jadi sholat saya, ya nggak jadi sholat, waduh tapi dalam hati, ya. Jadi ini yang harus kita ketahui agar dalam penataan shaf ini. Tapi kalau sudah dua ke atas, shaf makmum tetap berada di belakang imam. Ngoten nggih, itu. Walaupun makmumnya perempuan itu dewasa dan laki-lakinya anak-anak, tetap perempuan itu berada di belakang makmum laki-laki walaupun itu anak-anak, kan gitu nggih? Anak-anak laki-laki maksudnya, anak laki-laki. Jadi itu aturan-aturan yang memang patut kita perhatikan karena memang shaf ini bagi Rasulullah sangat diperhatikan sekali, enggak sembarangan. Sampai-sampai Rasulullah selalu menegur ada shaf atau barisan yang tidak lurus, suruh meluruskan, ya. Karena secara filosofis
menata saf, kalau saf barisan orang-orang yang jamaah sholat, mukmin yang sholat itu lurus, itu berarti gampang diatur, gampang diluruskan, gampang dirapikan dalam segala hal. Secara filosofi seperti itu, karena barisan saf sholat itu menunjukkan barisan istilahnya kekompakan umat Islam, termasuk hati umat Islam itu kompak. Ya. Jangan sampai ada yang, maka sampai kalau ada yang masih lubang suruh merapati, ya suruh memenuhi dulu, ya itu dalam rangka supaya barisan umat Islam itu mulai dari sholat sampai barisan dalam perjuangan itu jangan sampai kocar kacir. Ya, Rasulullah menghendaki agar umat Islam itu semuanya dalam segalanya itu kokoh, ya, kokoh. Sampai di dalam salah satu ayat, ayatnya Ustadz, Allah lebih menyukai innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Itu ayat Al-Qur'an. Jadi Allah itu lebih menyukai kalau umat Islam, umat yang beriman ini dalam perjuangan itu utuh, jangan bercerai-berai, kokoh seperti kokohnya bangunan. Ya, kokohnya bangunan. Jadi bangunan itu terdiri dari pasir, kemudian semen, batu bata. Ya, kalau sudah menjadi satu bangunan utuh, jadilah kokoh bangunan itu. Lah, maunya Allah itu menghendaki umat Islam seperti itu. Ya, nah dimulai dari mana? Rasulullah membangun daripada saf salat. Itu dimulai dari saf salat. Ya, maka saf salat sangat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya cuplikan hadis selanjutnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ikhtaraqa baitun bil madinati ala ahli minal lail. Falamma khuddisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi naru innama ya'tuwul lakum fa idza nimtum fa'atfa'uha ankum. Ini saya terjemahkan saja dulu. Hadis dari Abu Musa radhiyallahu an, dia meriwayatkan, ya, ikhtaraqa baitun bil madinati ala ahli minal lail. Pada suatu malam ada satu rumah di Madinah waktu itu terbakar. Ya. Ikhtaraqa baitun, terbakar baitun rumah bil madinati di Madinah ala ahli yang dihuni oleh penghuninya minal laili pada suatu malam. Falamma khuddisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ketika Rasulullah dikhabari dengan kabar seperti ini, keadaan yang seperti ini, maka Rasulullah bersabda, inna hadhihin nar, sesungguhnya api ini, innama ya'tuwul lakum, sesungguhnya api itu adalah musuh bagimu. Ya, fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum, apabila kamu itu tidur, maka api itu dipadamkan. Ya, lebih-lebih api yang sumbernya dari alat yang rawan konslet, rawan terbakar. Ya. Ini kata Rasulullah, ini bagian daripada ajaran Rasulullah. Ketika tidur, yang namanya api, bahkan di dalam sarah hadis ini nanti disarahkan, api itu tidak hanya api saja, tapi sumber api, termasuk listrik ini kan ada apinya. Ini dimatikan. Ya. Jadi bahkan ada riwayat yang lain, yang mengatakan bahwa kalau tidur itu lebih baik lampu itu dimatikan. Dan ternyata tinjauan secara medis itu dibenarkan, Bu. Jadi ketika kita tidur malam hari, lampu dimatikan dalam kondisi gelap, maka ada zat-zat apa itu yang akan membangun imunitas daripada tubuh kita. Gitu.
Tapi ternyata banyak orang yang kalau tidur gelap-gelapan takut dibayang-bayangi. Jadi berdasarkan hadis ini ibu-ibu sekalian, ya, yang namanya api kalau tidur malam itu hendaknya diatur, diamankan, nek perlu dimatikan, kata Rasulullah. Ya, nanti akan kita jelaskan sarah daripada hadis ini apa maksudnya. Tapi yang jelas secara harfiah, secara lahir daripada hadis ini, Rasulullah itu mensunnahkan kalau tidur kemudian matikanlah sumber-sumber api yang ada, termasuk lampu yang menerangi kita itu dimatikan. Kecuali bagi orang-orang yang memang ada suatu trauma gitu ya, karena ada orang yang dia itu trauma gelap. Jadi kalau gelap itu nafas sesak, ya, sulit bernafas, kan? Itu ada yang orang yang trauma seperti itulah, kecuali kalau dia dalam kondisi yang darurat seperti itu. Ya. Jadi lebih baik kita itu matikan lampu. Nanti untuk syarah selanjutnya apa yang dimaksud daripada hadis ini yang lebih detail akan dijelaskan oleh penyusun kitab ini nanti. Demikian ibu-ibu sekalian, mohon maaf hanya setengah jam saya bisa menyempatkan waktu bertemu dengan ibu bapak sekalian, ya. Karena memang tadinya sudah niatan mau melimpahkan tugas kepada Ustadz Rudiono begitu ya. Ya, tapi karena tidak ada jawaban sehingga saya tidak tega meninggalkan ibu-ibu gitu. Bolak-balik kok izin terus ini, saya kadang-kadang juga ya secara hati nurani itu tidak nyampe. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.